bagaimana kedatangan Isa alaihi salam. Kedatangan Isa ini ibarat Allah sudah dalam uraian cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Isa datang ketika umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Imam Al-Mahdi terjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, siang tadi kita telah melalui 3 sesi pertemuan yang insya Allah padat dengan informasi ilmiah tentang akhir zaman, berlandaskan kepada nusus dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan beserta dengan fakta data terkini yang sedang dihadapi oleh umat manusia dan disaksikan oleh kita bersama. Maka pada malam hari ini adalah malam penutup pertemuan kita. Tetapi saya yakinkan kepada kita semua, malam penutup setelah 8 kali pertemuan, mungkin kita baru bisa membahas 4 tanda besar kiamat. Ini malam insya Allah uraian kita tentang Al-Masih Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, tanda besar kiamat yang keempat, lepasnya atau bebasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibaratullah ma'asyiral muslimin, tentang persiapan dan amalan akhir zaman. Semoga saja penyampaian kami tadi di Masjid At-Taqwa, Masjid Agung At-Taqwa, cukup mengena, menggigit, mengajak, menghimbau dan menghasung kita untuk sama-sama berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, kekuatan iman, kualitas akidah dan tauhid, serta saling merapatkan barisan antar satu dengan yang lain. Ini himbauan sesuai dengan tuntunan dan panduan Nabi Muhammad, khusus buat umat yang hidup di akhir zaman. Bagi yang tadi siang di Masjid Agung At-Taqwa tidak hadir, mohon ambil rekamannya dari yang hadir. Insya Allah kajian kita selama 8 kali pertemuan ini saya akan masukkan ke dalam link kami www.zulkiflima.com dan juga di Uzma TV channel. Insya Allah bisa menyaksikan semua kajian saya dengan utuh bi'idnillahi ta'ala. Kaum muslimin, sekarang kita bicara tentang tanda besar kiamat yang ketiga, yakni satu-satunya kekuatan makhluk yang Allah simpan hanya di tangannya, fitnah terbesar di bumi ini bisa dipadamkan. Dia adalah Nabi Allah yang ke-24, Rasulullah yang agung dan mulia, Isa alaihi salam. Ada terjadi sedikit polemik di antara para pakar dan ahli tafsir yang mengatakan bahwa Isa tidak akan turun lagi nanti dan bla 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 bla. Sebagian ada yang berani mengatakan bahwa turunnya Isa berbentuk atau dianalogikan dengan makna yang lain, ditakwilkan dengan makna yang lain. Seluruhnya
tertolak. Isa benar-benar disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menceritakan kisahnya bagaimana dia diangkatkan, tetapi dalil bahwa Isa akan kembali turun dipakai oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Quranul Karim, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak satu orang pun ahlul kitab Nasrani melainkan benar-benar akan beriman dengan kenabian Isa alaihi salam dan juga mengimani apa yang dinyatakan oleh Isa bahwa agama yang benar adalah Islam. Seluruhnya nanti benar-benar akan beriman. Wa im min ahlil kitab, tidak ada satu orang pun dari kalangan ahli kitab illa kecuali la yu'minanna bihi, sungguh benar-benar ia akan beriman dengan Isa itu qabla, sebelum mautihi, dia mati. Yang diyakini dalam akidah kita seperti yang diajarkan Rasulullah, disepakati oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi dan diimani, diijma'i oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Isa sampai hari ini belum mati, belum meninggal dunia. Sementara dalam ayat sebelum ia mati, seluruh ahli kitab akan percaya kepadanya, akan beriman kepadanya, dan salib-salib akan dihancurkan. Seluruh orang Nasrani akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Isa datang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan lagi sebagai seorang nabi, tetapi dikatakan oleh Rasulullah nanti kedatangannya untuk menguatkan dan menolong Al-Mahdi. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, selanjutnya bagaimana kedatangan Isa alaihi salam? Kedatangan Isa ini ibarat Allah sudah dalam uraian cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Isa datang ketika umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Imam Al-Mahdi terjepit, terkepung. Siapa yang sanggup mengepung Al-Mahdi? Padahal seluruh orang di bumi kalah oleh Al-Mahdi. Siapa yang sanggup menjadikan Al-Mahdi tidak berkutik? Padahal tidak ada satu negara pun sebesar apapun negaranya, kalau Al-Mahdi sudah masuk bersama para mujahidin di belakangnya, maka negara itu pasti akan difutuhkan, pasti akan ditaklukkan. Lalu siapa yang berhasil mengepung Al-Mahdi dan Al-Mahdi tidak berkutik? Yang mampu melakukan itu kepada Al-Mahdi adalah tanda besar kiamat yang kedua, Al-Masihud Dajjal. Manusia yang diberi oleh Allah kekuatan, kemampuan yang sungguh sangat dahsyat. Dialah yang menjadikan Al-Mahdi benar-benar terjepit. Kondisinya sudah tidak memungkinkan buat Al-Mahdi untuk lepas. Di manakah Al-Mahdi dikepung? Diceritakan oleh Rasulullah SAW, Al-Mahdi nanti akan terkepung oleh Dajjal dengan bala tentaranya di waktu asar. Di waktu asar terkepung di sebuah masjid, yang masjid itu ada menara putihnya. Subhanallah, pada zaman Nabi belum ada masjid itu, apalagi menara putih itu belum ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi Rasulullah menceritakan bahwa Al-Mahdi akan dikepung nanti di masjid itu. Tempatnya di Dimashq, di Damaskus, kata Rasulullah SAW. Saat itu belum ada itu masjid. Dan masjid itu, kata Rasulullah, ciri khasnya punya menara putih. Disitulah terkepung Al-Mahdi dengan bala tentara yang beriman bersamanya. Di belakang seluruh kekuatan Dajjal berlapis-lapis, dari kalangan Yahudi dengan seluruh
orang-orang yang telah beriman dengan Dajjal mengepung Al-Mahdi. Selera mereka membantai Al-Mahdi dan orang yang beriman sudah sampai di ubun-ubunnya, Pak. Semangat betul menghabisi umat Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Apalagi di tengah-tengah mereka ada sang raja tak terkalahkan, Dajjal. Apa yang mau dibuat? Pasukan Al-Mahdi di belakang sudah sangat sedikit, karena telah terlalu banyak yang syahid dalam pertempuran demi pertempuran. Dalam beberapa riwayat saya temukan pasukan Al-Mahdi tersisa saat itu tidak lebih dari 2.500-an orang. Sudah sangat sedikit sekali. Kekuatan yang akan dihadapi di luaran sana untuk pasukan spesial Dajjal saja, ibaratnya Kopassus Dajjal, sudah 70.000 orang, Pak. Dari pemuda-pemuda kokoh, kekar, ahli dalam pertempuran, dan memiliki senjata-senjata yang mampu menebas seluruh besi-besi yang ada. Itu baru pasukan khususnya Dajjal dari kalangan Yahudi, ya, Asfahan. Belum lagi bala tentara yang lain yang bergabung dari seluruh dunia, para pengikut Dajjal. Ya Allah, kekuatan yang sangat besar. Terkepunglah Al-Mahdi di masjid itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah sudah melihat saat yang tepat anti Dajjal untuk diturunkan. Isa alaihi salam. Ibarat Allah, bagaimana prosesnya? Sewaktu asar dikepung, maghrib masuk, kemudian salat isya selesai, kaum muslimin tidak dapat tidur. Kaum muslimin sudah membayangkan bahwa sebentar lagi nyawa mereka berpindah ke alam barzakh. Kekuatan besar di luar mungkin akan menghancurkan gerbang masjid dan mereka semua akan dihabisi. Walaupun begitu, para mujahidin sudah bersepakat sampai tetes darah penghabisan. Syahid kerinduan mereka semua. Malam itu mereka hanya tidur sebentar, lalu mereka masing-masing bangkit dan tahajud. Seluruhnya tahajud. Subhanallah. Para mujahidin yang mendampingi Al-Mahdi bukan lagi orang-orang biasa, tetapi manusia-manusia, bertubuh manusia, berhati dan berjiwa beriman malaikat. Mereka sudah siap, benar-benar siap untuk berjumpa dengan sang kekasih yang maha agung, maha tinggi, Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, waktu pun bergerak menuju fajar. Ketika Al-Mahdi mengatakan agar kumandangkan azan. Azanlah muazinnya. Selesai azan, salat sunat fajar 2 rakaat. Selepas salat sunat fajar, Al-Mahdi menyuruh muazin tadi, aqimis shalah, qamatlah. Beliau pun maju ke depan. Yang azan tadi mulai qamat. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, saat qamat selesai, Al-Mahdi sudah siap-siap untuk mengimami sholat. Tiba-tiba seluruh mata kaum muslimin yang ada di belakang Al-Mahdi, termasuk beliau sendiri, Imam Al-Mahdi, terperangah melihat ke arah langit. Cahaya yang indah turun ke bawah. Ternyata 2 orang malaikat mengapit seorang lelaki berusia 33 tahun. Indah betul pemandangannya. Indah benar saat itu pemandangannya. Isa alaihi salam meletakkan tangan sebelah kanannya di bahu sebelah kiri malaikat yang ada di sebelah kanannya. Sementara tangan sebelah kiri Isa diletakkan di bahu sebelah kanan malaikat yang ada di sebelah kirinya. Malaikat ini, kata Rasulullah, memiliki sayap yang besar. Turun, landing dengan indah. Al-Mahdi dan orang-orang beriman menganggap ini memang sudah saatnya. Mereka sudah baca hadis-hadis bahwa sudah saatnya Nabiullah Isa alaihissalam untuk turun. Maka Al-Mahdi langsung mundur, tanda menghormati seorang utusan Allah yang disimpan di langit untuk membelanya, membantunya di akhir zaman. Dipersilakanlah Isa untuk maju. Kedua malaikat naik balik ke atas. Kaum muslimin, apa kata Isa? La. Tidak. Engkau yang mengimami sholat,
tadi qomat untuk kamu, saya makmum di belakang. Maka Al-Mahdi maju balik ke depan dan salat subuh pun dilaksanakan. Hati orang-orang beriman di belakang sudah berbunga-bunga. Semacam oase didapatkan dalam kegersangan keadaan yang tidak menentu. Isa sudah di tengah mereka. Masya Allah. Kekuatan Isa saat itu Allah berikan melebihi kekuatan Dajjal sekian kali lipat. Sementara saat itu Dajjal masih menyangka dialah yang terkuat di bumi ini. Bayangkan Pak, setan satu bumi, jin-jin kafir satu bumi, diperintahkan iblis untuk tunduk kepada Dajjal. Luar biasa kemampuan Dajjal. Tapi Isa turun dengan kemampuan yang berkali-kali lipat dibandingkan kemampuan Dajjal. Ini mungkin kalau Bapak bayangkan agak mirip-mirip film kolosal gitu loh Pak. Film-film klasik zaman dulu. Penjahat yang tak terkalahkan muncul, lalu antinya yang juga sangat hebat datang. Kayak gitu Pak. Tapi ini sahih. Ini dalilnya dari Al-Quran jelas, dari hadis jelas, dan ini ijma' oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin, kemudian Nabi Isa selepas sholat subuh selesai zikir. Orang-orang beriman zikir layaknya zikir yang diajarkan Rasulullah SAW sampai terbit matahari. Selepas matahari terbit, diriwayatkan kembali dalam hadis, Nabi mengatakan Isa pun berdiri. Isa menuju ke arah gerbang, sementara di luar sana Dajjal sudah siap untuk menghancurkan gerbang. Di luar Dajjal ingin menghancurkan gerbang, Isa dari dalam membuka gerbang. Bapak bisa bayangkan bagaimana kira-kira pertemuan dua tokoh legendaris terkuat akhir zaman berhadap-hadapan. Jadi tiga manusia ini Pak muncul di waktu yang bersamaan. Al-Mahdi, Dajjal, Isa alaihi salam. Saat mana Nabi Isa membuka gerbang, dibuka, langsung Dajjal menjerit sekuat-kuat jeritan, manakala kedua matanya melihat langsung di hadapannya sudah ada manusia atau makhluk yang paling ditakutinya, Isa alaihi salam. Menjerit sebab apa? Kata Rasulullah, ketika Dajjal melihat Isa, meleleh langsung kulitnya. Meleleh Pak. Demi Allah kata Rasul, seandainya Dajjal bertahan di situ dan dia tidak lari, Dajjal akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Menjerit kesakitan. Jeritan yang membuat berdiri seluruh bulu roma yang mendengarkannya. Dajjal lari dengan sisa-sisa kesaktiannya yang masih ada. Tapi qadarullah, kemanapun kata Rasulullah Dajjal lari, Isa sudah nunggu di situ. Mau kemana ente boy? Kemana saja lari, sap, 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 sap. Isa sudah nunggu di situ. Mana sihir Dajjal yang dahsyat? Mana kesaktian Dajjal yang tidak terkalahkan? Seluruhnya tumpul di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Ibarat Allah, bahkan untuk sebuah keajaiban akhir zaman. Silakan nanti baca hadis sahih dari Nabi. Nafas Nabi Isa, siapapun saja orang kafir yang menghirup nafas Nabi Isa mati di tempat orang kafir itu Pak. Sementara nafas Nabi Isa itu bisa tercium dari jarak sekian kilometer. Luar biasa. Ini Nabi Isa dengan kemampuan yang bukan Nabi Isa yang dulu Pak. Nabi Isa yang dulu masih dengan beberapa mukjizat yang ada, tetapi Nabi Isa yang turun ke bumi yang sudah dibekali dengan kemampuan di mana Dajjal pun bertekuk lutut di hadapannya. Kita kembali, kemana Dajjal lari, Nabi Isa menunggu. Kemana Dajjal lari, Nabi Isa menunggu. Terakhir, Nabi Isa tahu bahwa menurut catatan takdir yang dibisikkan malaikat kepadanya, kematian Dajjal telah tertulis di depan pintu Lut di Palestina. Maka Isa nunggu di situ. Sementara Dajjal memang ngacir menuju Palestina, tepat ke pintu Lut. Dia pikir Isa tidak akan menemukannya di sana. Tapi Masya Allah, saat Dajjal nyampe ke pintu Lut, Isa sudah ada di situ. Maka langsung tombak spesial yang dibawa oleh Nabi Isa dihunjamkan ke dalam perut tubuh Dajjal, tembus. Jeritan kematian Dajjal ini sampai mengguncang arasy. Saking hebatnya kekuatan jeritan Dajjal. Mati Pak.
Bahasa kitanya mampus. Kaum muslimin, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal kembali bergabung dengan Al-Mahdi. Orang-orang melihat tombak yang dibawa oleh Nabi Isa telah bergelimang dengan darah Dajjal. Mereka pun bertakbir. Sementara orang-orang Yahudi yang masih hidup, yang masih ada, dan sebelumnya memang menjadi bala tentara Dajjal, lari kocar kacir. Coba buka dalam Al-Quran, siapakah di bumi ini orang yang paling takut mati? Siapa? Orang Yahudi, Pak. La tajidanna ahrasan nasi ala haya minal ladhina minal yahud. Engkau sungguh benar-benar akan dapatkan orang yang paling rakus hidup, takut mati adalah Yahudi. Nah, ketika bos besarnya, raja perkasanya mampus, maka kaum muslimin mereka paling takut mati. Lari, mereka campakkan pedang mereka, tombak mereka, senjata-senjata mereka buang, mereka lari bersembunyi kemana saja mereka bisa sembunyi. Ada yang menampak lubang, dia sembunyi masuk dalam lubang. Ada melihat ada tembok yang mungkin agak gelap, dia sembunyi di balik tembok. Ada yang bersembunyi di balik pohon. Macam-macam gaya mereka sembunyi, Pak. Tapi saat itu Allah sudah menjadikan alam diizinkan untuk berbicara. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun batu, tidak ada satupun tembok, tidak ada satupun pohon atau alam manapun Yahudi yang ada bersembunyi di belakangnya, melainkan mereka Allah izinkan bicara dan memanggil, ya muslim, ta'al, hai muslim, sini. Nih ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Ya muslim, hadza yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai muslim, sini ada Yahudi di belakang saya, tangkap, bunuh. Hai muslim, bunuh. Saking muak dan jijiknya alam ini melihat dosa-dosa Yahudi selama hidup di bumi ini, Pak. Saat mereka diizinkan bicara, mereka bicara semua. Allahu Akbar. Di mana saja mereka sembunyi. Sembunyi di balik tembok, tembok bicara. Sembunyi di balik pohon, pohon bicara. Sembunyi di balik lubang, lubang bicara. Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu semua, ini dinding kita ini, mungkin Bapak menyangka dia makhluk benda mati, ya. Bapak ketahuilah, mereka ini kalau Allah izinkan bicara, mereka bisa bicara, Pak. Dalam sejarah kita banyak menemukan kisah-kisah sahih alam berbicara. Kami contohkan alam berbicara. Contoh batu-batu Nabi Daud. Mereka yang memanggil, wahai Daud, jadikan kami sebagai senjatamu untuk menghadapi Talut, menghadapi Jalut. Bunuh dia dengan kami. Bapak, ketika Nabi Muhammad SAW setiap khutbah, dia bersandar dengan batang kurma. Setiap khutbah dia memegang batang kurma sambil bertelekan ke situ, sambil menyampaikan khutbahnya. Tapi ketika salah seorang sahabiat menghadiahkan kepadanya mimbar khusus untuk khutbah, dan sahabiat ini punya budak ahli tukang kayu, disuruh oleh sahabiat ini budaknya agar membuatkan mimbar khusus untuk khutbah. Setelah khutbah itu, mimbar itu dia hadiahkan kepada Nabi. Nabi pindah ke sana, udah nggak megang batang kurma lagi. Seluruh sahabat mendengarkan bunyi tangisan daripada batang kurma ini. Nangis tuh batang kurma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar dan mengusap-usap batang kurma itu. Apa kata Rasulullah? Dia beribah hati. Karena selama ini saya menyentuhnya, saya memegangnya, sekarang dia saya tinggalkan. Dia menangis beribah hati. Loh Pak, pohon. Mungkin Bapak bilang ini adalah apanya ini cuma pohon doang. Tidak, Pak, sementara mereka juga makhluk Allah. Dua bukit bicara ketika sahabat Nabi dan Nabi berjalan di lembahnya. Apa kata bukit ini? Alhamdulillah, hari ini kita dapat nikmat dan rezeki yang besar dari Allah. Orang-orang mulia, orang-orang suci, kekasih-kekasih Allah sedang melintasi lembah kita. Apa kata bukit satu lagi? Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah. Coba Pak, dua bukit saling ngomong, Pak. Kalau kita mungkin udah lari itu, Pak. Jin penghuni dua bukit pada ini kalau bahasa kita kan, Pak, ya. Kalau ini enggak, Masya Allah. Sangat banyak kisah-kisah di mana alam pernah diizinkan Allah berbicara. Dan nanti, Pak, di hari kiamat kulit kita Allah izinkan bicara.
Daging kita, tangan kita, tulang kita Allah izinkan bicara. Semua yang ada ini jadi CCTV Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyangka Allah tidak mengintai kita. Apa yang ada dari makhluk Allah sekitar kita, CCTV Allah yang menjadi saksi bagi Allah nanti untuk kita pada hari kiamat. Kita tidak akan bisa bicara. Taib, Yahudi sembunyi. Ternyata tempat dia bersembunyi malah membocorkan bahwa dia ada kepada orang-orang muslim. Akhirnya dihabisi, Pak. Semua Yahudi habis. Sebagian besar Yahudi lari ke pohon gharqad. Sebab apa? Kata Rasulullah, gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya kaum Yahudi. Tuh gharqad diem, Pak. Bapak pernah ngeliat pohon gharqad belum? Belum pernah? Mau tahu? Buka Google. Muncul tuh gambarnya, Pak. Pohon gharqad itu berduri, Pak. Batangnya, rantingnya itu berduri. Sebenarnya sembunyi di situ, Pak, menganiaya diri itu. Nah, pohon gharqad ini masuk tahun ke-13 ini. 13 tahun yang lalu, rabi-rabi Yahudi mewajibkan seluruh perdana menteri yang naik menjadi perdana menteri Israel, diwajibkan oleh rabi-rabi Yahudi wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka pohon gharqad pertama yang mereka tanam sejumlah 2 juta batang pohon. Naik lagi perdana menteri yang baru, ditambah lagi sekian ratus ribu batang pohon, ditambah terus, Pak. Sekarang batang-batang pohon gharqad di Israel tingginya sudah sampai 12, 14 sampai 16 meter. Udah siap untuk melindungi orang Yahudi. Persiapan sudah dilakukan oleh mereka dan itu ada di Taurat. Bahwa pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi dan itu mereka jadikan lambang mereka, kan? Kalau Bapak tahu, lambang-lambang Yahudi salah satunya pohon gharqad yang kayak garpu itu. Kayak garpu kemudian ada tangkainya. Itu adalah lambang pohon gharqad oleh Yahudi, jadikan sebagai salah satu lambang mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat mereka sembunyi di sana, orang beriman kan udah tahu kemana akhirnya persembunyian orang Yahudi. Udah bocor duluan dalam hadis. Ini udah tahu nih kemana larinya. Maka orang beriman dengan santai, nggak perlu pakai lari ngejar, menuju ke perkebunan pohon gharqad. Disibak satu, ketemu satu kutu Yahudi ada. Ditebas, mampus. Orang-orang beriman melihat Yahudi sudah menggigil kencing dalam celana, dihabisi. Memang ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bunuhlah di mana saja kamu temukan mereka, bunuh mereka. Habis Yahudi sehabis-habisnya. Saat itu Isa memanggil para pemuka-pemuka agama Nasrani dari berbagai penjuru Timur Tengah, dipanggil semua dan diajak bahwa kalian selama ini sudah salah. Saya bukan anak Allah, tetapi saya adalah nabi dan utusan Allah. Agama yang benar adalah agama kekasih Allah, junjungan saya Nabi besar Muhammad SAW. Maka bersyahadatlah orang-orang Nasrani. Kemudian agama ini menyebar, berita ini menyebar kepada seluruh Nasrani satu bumi. Maka seluruh Nasrani satu bumi menyatakan masuk Islam sesuai dengan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada satupun ahlul kitab melainkan akan beriman dengan Isa sebelum kematian Isa. Selesai. Masalah kedua tentang Nabi Isa, berapa lama sih Isa ada di bumi setelah ia turun? Rasulullah SAW mengatakan Isa keberadaannya di bumi, keberadaan Isa alaihissalam di muka bumi hanya 40 tahun saja. Hanya 40 tahun saja. Muncul permasalahan sedikit. Ini 40 tahun sejak beliau turun di akhir zaman, atau 40 tahun hitung total sejak dia lahir. Ini, Pak. Wahai hamba-hamba Allah, ada beberapa riwayat memang, dan saya menemukan riwayat itu kuat, tapi kesannya kontradiksi. Untuk saya memilihnya seperti ini. Rasulullah mengatakan dia 40 tahun hidup di muka bumi. 40 tahun. Dia diangkat di usia 33 tahun.
Nanti dia turun Pak, masih di usia 33 tahun. Selama Isa di langit dunia, waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan saudaraku Isa alaihissalam. Utuh, ruh dan jasadnya ada di langit dunia. Ya, Isa turun, ketika dia naik dulu, dinaikkan oleh Allah, diangkat ke langit, di-off-kan catatan perjalanan umurnya. Ya, sehingga dia awet di sana Pak. Begitulah nanti kita di surga. Di-off-kan perjalanan catatan umur kita, sehingga kita selalu di usia yang sama sejak masuk surga. Amin ya Rabb. Semoga yang hadir ini seluruhnya ahlu surga. Amin. Kita nanti saling ketemu di pasar hari Jumat ya dalam surga ya. Kata Rasulullah, di surga itu ada hari pasarnya, yaitu hari Jumat. Penduduk surga dari berbagai lapisan akan datang ke pasar-pasar itu, dan mereka ketemu dengan kawan-kawan lamanya di dunia. Di mana alamat ente? Saya di Anuntar, ntar saya menjenguk ente di sana. Saling bertemu Pak, dan itu pasarnya serba mewah, serba ada, serba lengkap, makanannya juga makan sesuka hati, nggak akan nyakitin perut Pak, enaknya luar biasa. Barang-barang yang ada bisa diambil suka hati tanpa bayar, Masya Allah. Ketemu dengan teman-teman semuanya ngobrol sepuas hati Pak, mau minum apa, mesen apa, semuanya lengkap, kap. Di dalam surga kita saling ketemu nanti, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Syaratnya harus lulus dari fitnah Dajjal. Gitu. Ibadah Allah yang kami muliakan, habis. Misi Nabi Isa turun ke bumi ada 5. Misi Nabi Isa turun ke muka bumi ada 5. Oh ya, maaf, yang tadi belum tuntas. Berapa lama Nabi Isa? Yang saya pilih adalah beliau diangkat di usia 30 tahun, di-off-kan umurnya di sana, kemudian dikembalikan, di-on-kan kembali, dan jalan disambung. Perjalanan 7 tahun Nabi Isa AS meninggal dunia. Bukankah di fase kelima kata Rasulullah, Nabi Isa meninggal di masa Al-Mahdi menjadi khalifah di masa-masa aman. Lah kalau Bapak lihat posisinya itu Dajjal. Setelah Dajjal Nabi Isa. Sementara jarak antara Dukhon dengan Dajjal hanya kurang lebih 3 tahunan. Jarak dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Lalu Dajjal dibunuh. Dari Nabi Isa ke Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu hanya hitungan beberapa bulan. Lalu Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk masa-masa aman. Berarti yang paling tepat adalah Isa nambah lagi umurnya 7 tahun di bumi. Gitu. Dan Isa menghabiskan masa lajangnya dengan cara menikahi seorang muslimah mukminah Arab asli. Jadi yang punya anak gadis beriman di Indonesia ini jangan berharap besar lah jadi bermenantukan Nabi Isa. Dengan kami-kami aja lah. Ini banyak yang bujang-bujangan kita siap. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Misi Nabi Isa di muka bumi ini 5. Yang pertama, Nabi Isa tugasnya menguatkan perjuangan, mendampingi dan membimbing Imam Al-Mahdi. Yang kedua, membunuh Dajjal. Yang ketiga, tugas Nabi Isa menghancurkan seluruh salib-salib yang ada di muka bumi dan mengajak kaum Nasrani masuk ke dalam Islam dan mereka Islam. Jadi Pak, tadi Bapak dengar tentang pembahasan Dajjal, ada nggak di situ disebutkan orang Nasrani atau orang Kristen menjadi pengikut Dajjal? Ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Kan mereka orang kafir sebenarnya. Apa Bapak tidak bertanya? Silakan bertanya sekarang. Saya jawab langsung. Karena ternyata di Injil pun di situ diajarkan bahaya Dajjal ada di sana. Mereka juga anti dengan Dajjal, Pak. Orang-orang Nasrani, orang Kristen seperti kita anti dengan Dajjal. Jadi ketika Dajjal muncul, sama upaya mereka menyelamatkan kaumnya masing-masing agar menjauhi Dajjal. Ma'asyiral muslimin, jadi ketika Nabi Isa AS turun, Dajjal dibunuh, orang-orang Kristen satu bumi ini menyatakan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai, tugasnya yang keempat membunuh babi. Diinstruksikan oleh Nabi Isa kepada seluruh umat manusia yang sudah tunduk di bawah khilafah Islamiyah, seluruh babi yang ada habisi, sampai ke bibit-bibit babi Pak dihabisi. Cicit babi pun kalau ketemu habisi, pencet sampai meletus.
Tidak tersisa satu pun babi. Kemudian yang kelima, tugas Nabi Isa alaihissalam adalah membuang dan mengangkat sejauh-jauhnya seluruh apapun yang berbau upeti dan pajak. Nggak ada lagi yang dipajaki di muka bumi ini. Sekarang ini Pak, Masya Allah, gaya hidup kapitalis hidup di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Semuanya kena pajak. Beban hidup menjadi berat. Besok ini kentut Bapak kena pajak. Tapi ketika Isa alaihissalam turun, semua pajak-pajak dibuang. Tidak ada lagi pajak, tidak ada lagi upeti, tidak ada lagi jizyah, tidak ada lagi doribah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Nabi Isa meninggal saat beliau telah menyelesaikan semua tugasnya. Di usia 40 tahun beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keberadaan mereka dan bahwa mereka nanti akan lepas di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keberadaan manusia-manusia yang memang dikutuk ini. Di dalam masa mereka di penjara, mereka beranak pinak dalam jumlah yang sangat mencengangkan dan mengejutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jumlah mereka saat mereka lepas nanti adalah setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah mereka. Satu kita perbandingannya. Makanya ketika mereka lepas, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa alaihi salam, "Hai Isa, pada hari ini tidak ada satupun kekuatan yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Pergilah engkau, bawalah orang-orang yang beriman, naiklah kalian ke atas gunung Tursina." Saat Al-Mahdi, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman berhasil dibawa dan digiring oleh Nabi Isa menuju ke gunung Tursina. Di akar gunung, di bawahnya Allah berikan benteng gaib di mana Ya'juj Ma'juj mampu melihat tapi mereka tidak mampu naik. Isa dan orang-orang beriman seolah-olah bagaikan kondisi terkepung di atas sana. Kaum muslimin yang kami muliakan, kelaparan melanda orang-orang beriman di atas gunung Tursina. Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang-orang beriman kelaparan. Walaupun ternak sempat dibawa ke atas, habis dimakan satu persatu oleh umat Islam yang ada di atas gunung Tursina. Kata Rasulullah, jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu membungkus seluruh negeri Arab dan Jazirah Syam. Jazirah Arab, negeri Syam. Sejauh mata memandang mereka semua. Tidak ada 1 meter pun dari bumi ini di daerah Arab, Timur Tengah, Khurasan, Syam, melainkan dipijak dan dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj. Sejauh mata memandang isinya mereka semua. Allah, alangkah banyaknya jumlah mereka kaum muslimin, dan mereka adalah manusia-manusia keturunan Adam yang dulu dikurung oleh Dzulqarnain yang agung. Hanya Dzulqarnain dulu yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, itu dalam jumlah yang masih normal. Tapi ketika mereka lepas, mereka sudah sangat banyak jumlahnya. Ya'juj Ma'juj ini tidak ada punya misi yang lain. Misi mereka satu saja, habisi siapapun makhluk selain ras mereka. Ketemu dengan manusia mana, mereka nggak peduli agamanya apa. Mereka nggak peduli. Kecil, tua, laki-laki, wanita, semua makhluk manusia selain ras mereka, mereka bantai, mereka bunuh. Coba baca di sini, saya sengaja meringkas. Pertemuan tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak perlu untuk didalam-dalami sangat. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian, walaupun Ya'juj Ma'juj sampai ke Indonesia, Rasulullah mengatakan tidak satu jengkal pun dari bumi Allah ini di timur dan di barat, melainkan Ya'juj dan Ma'juj sampai nanti ke sana. Berarti mereka sampai nanti ke Indonesia, bisa jadi sampai ke Banjarmasin. Ngapain? Ngabisin siapapun manusia yang masih hidup. Kata Rasulullah, tugas kamu saat itu hanya bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj nanti melihat tidak ada lagi penduduk bumi, akan mereka bantai. Mereka berkata,
qatalna man fil ardi, kita telah menghabisi dan membunuh semua manusia yang ada di bumi. Maka mereka pun mengarahkan panah-panah mereka mengarah ke langit, dan mereka lepaskan panah-panah itu. Allah menipu mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memperdayakan mereka, dan Allah suruh para malaikat lumuri ujung-ujung panah mereka itu dengan darah, dan kembalilah panah itu kembali ke bawah, dan mereka berkata wa qatalna man fis sama, dan hari ini kita juga sudah habisi semua penduduk langit. Tahukah Bapak bagaimana cerita berakhirnya Ya'juj dan Ma'juj? Jadi saya tidak perpanjang ya. Ya'juj dan Ma'juj ini rasnya khas. Ras Ya'juj dan Ma'juj ini secara bentuk lebih mirip dengan bangsa Mongol. Kalau menurut Syekh As-Sa'di mengatakan sesungguhnya Rusia sekarang, Cina, Jepang, Korea, Vietnam, termasuk Amerika yang pergi ke benua Amerika sana, aslinya mereka itu sama satu ras dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi yang paling brutal dari kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini, sehingga penduduk yang satu ras dengan mereka meminta perlindungan kepada Zulkarnain agar diberi batas, dan batasan tembok itu sekarang sudah ditemukan kaum muslimin. Para peneliti telah mendatangi dengan pesawat, dengan helikopter, dengan teknologi canggih. Tembok itu asli ada. Kalau didengar dari balik tembok bisa kedengaran bunyi gemuruh makhluk dan penduduk yang sangat banyak di sebelah sana. Tapi ketika naik ke atas dengan pesawat, ketika mereka memanjat dan ketika mereka turun ke bawah, semacam digaibkan oleh Allah sehingga tidak bisa dilihat keberadaan Ya'juj dan Ma'juj itu. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Di mana letaknya sekarang? Antara Azerbaijan dengan Armenia. Kaum muslimin di situ dikepung dan dikurung, dan benar-benar dua gunung. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka dikurung oleh Zulkarnain dengan cara dicor dengan besi yang sangat tinggi, antara ujung gunung dengan ujung gunung sama rata. Coba bayangkan teknologi apa yang dimiliki oleh bangsa dulu. Makanya dalam Al-Quran Allah menantang, jangan kamu merasa lebih hebat, sesungguhnya orang-orang yang kami ciptakan sebelum kamu jauh lebih hebat daripada kamu, jauh lebih kuat daripada kamu. Jangan kita menyangka teknologi kita udah hebat kali Pak, zaman dulu itu nggak ada apa-apanya. Kita keliru Pak, kita salah. Lihat saja Sulaiman alaihissalam mampu membangun pelataran begitu luas, seolah-olah itu adalah kolam, sungai ya, yang bening, padahal itu adalah lantai. Sampai-sampai Ratu Balqis menyingsingkan betisnya, menyangka itu adalah air. Toh di bawahnya ada ikan yang lari ke sana kemari. Teknologi apa yang dimiliki oleh orang zaman dulu? Firaun mendirikan piramid. Coba Bapak lihat, pakai semen enggak? Sebesar itu Pak, pakai semen enggak? Teknologi apa yang mereka punya? Bangsa Thamud, Masya Allah, jangan ditanya. Kaum Ad, jangan ditanya kemampuan mereka menjadikan gunung batu menjadi bangunan. Subhanallah, teknologi apa yang mereka punya? Borobudur dulu dibangun jadi seperti apa sekarang kaum muslimin? Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi jangan kita menyangka teknologi kita sekarang sudah hebat sekali. Zaman dulu lebih hebat lagi. Taib, hamba-hamba Allah, Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana proses habisnya? Ya'juj dan Ma'juj ini habisnya cuma dengan satu cara, dengan doa Nabi Isa. Di atas gunung dalam keadaan lapar, kata Rasulullah, Isa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ini salah satu adab berdoa yang juga dicontohkan Nabi Muhammad dalam perang Badar. Kalau memang betul-betul sangat genting keadaan, hajat sangat besar kepada Allah, jangan sebatas begini Pak. Kalau begini standar nih. Kalau udah tinggi keinginan, tinggikan lagi. Makin tinggi keinginan, tinggikan lagi. Makin tinggi keinginan, tinggikan lagi setinggi-tingginya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah, ini yang dilakukan Nabi Isa di akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, Engkaulah zat yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya Rabb, sesungguhnya kami dalam keadaan terkepung dan kami menderita kelaparan. Ya Rabb, Ya'juj dan Ma'juj tidak kuasa kami menghadapinya. Engkaulah yang maha perkasa, hancurkan mereka ya Allah dengan caramu. Maka Masya Allah kaum muslimin, Allah menjadikan
sebuah pengkabulan doa yang paling spektakuler di akhir zaman. Bapak tahu apa yang Allah lakukan terhadap Ya'juj dan Ma'juj? Di mana bangkai mereka nanti memenuhi seluruh bumi, dan bumi ini busuk, bakteri dan kuman, bakteria kuman seluruhnya merebak, sehingga burung-burung pun yang terbang di atas bangkai Ya'juj Ma'juj mati saking hebatnya bakteria yang ditimbulkan, kuman-kuman dan virus yang dimunculkan dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bapak tahu dengan cara apa Allah mematikan Ya'juj dan Ma'juj? Nanti baca. Kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan langit yang terang benderang. Berkat doa Nabi Isa, langit itu langsung menjadi hitam sehitam-hitamnya. Tidak ada satupun cahaya matahari yang tembus. Padahal itu siang, Pak. Siang bolong langsung menjadi gelap seperti tengah malam, segelap-gelapnya. Seluruh jazirah Arab diselimuti hitam. Dimanapun matahari bercahaya menjadi hitam. Subhanallah. Bapak tahu kenapa? Katakan cepat, kenapa? Kalau tidak tahu katakan la adri, Allahu a'lam. Cepat. Begitu yang saya tunggu. Jangan nggak tahu tapi sok mikir. Jadi lama kita ngaji. Jadi kalau mau cepat katakan Allahu a'lam jika memang nggak tahu. Begini Pak, kata Rasulullah SAW, langsung siang benderang menjadi hitam gelap gulita seperti tengah malam. Ternyata Masya Allah, dari langit turun burung-burung besar dalam jumlah yang berlapis-lapis ya. Burung itu besarnya, lehernya saja kata Rasulullah mirip bentuknya dan sama besarnya dengan leher-leher onta. Kebayang besarnya burung? Burung seperti itu turun ke bumi. Jumlahnya sangat banyak, tidak terkira. Saking banyaknya, tidak ada satupun cahaya matahari yang tembus ke bumi. Sudah kebayang Pak? Dan burung itu menukik. Maaf, ngapain tuh burung? Ngapain tuh burung? Ada satu cerita yang saya loncat sedikit. Temukan bangkai Ya'juj Ma'juj sepanjang mata memandang. Tidak ada satupun kata Rasulullah ruangan yang dapat melangkahkan kaki kecuali ruang itu diisi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya. Kemudian mereka kembali ke atas mengabarkan berita itu. Sementara Nabi Isa dan orang-orang beriman di atas sudah kelaparan, lemes. Gimana cara menguburkan orang sebanyak itu sebumi? Maka Nabi Isa angkat lagi tangan yang kedua. Ya Allah, bagaimana cara kami membersihkan bumimu dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini ya Rabb? Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, engkaulah yang maha berkuasa ya Rabb. Bersihkanlah bumimu ini ya Rabbal Alamin. Disitulah menjadi gelap langit. Turunlah burung ini. Setiap burung itu mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa pergi. Kemana dibawa perginya? Dari mana burung itu berasal? Hari ini di mana burung sebesar itu dan sebanyak itu Allah simpan? Jawaban yang paling ilmiah, yang tidak perlu lagi ada pertanyaan setelah jawaban ini, dan Bapak pasti akan diam mendengarkan pertanyaan ini, jawaban ini. Selesai dengan jawaban yang satu ini, maka inilah jawaban yang harus saya dengarkan kepada Bapak Ibu. Jawabannya adalah entah. Di mana burung itu sekarang? Entah. Kemana dibawa tuh bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj? Bukan urusan kita. Nggak ada informasinya. Yang jelas kedatangan burung itu sahih hadisnya. Tapi di mana burung itu berada nggak ada dalilnya, nggak ada informasinya. Jangan ngarang-ngarang. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali jangan jadi tukang dongeng ngarang-ngarang cerita. Kalau hadisnya burung itu datang ngabisin bangkai-bangkai, itu benar. Dibawa kemana? Nggak ada informasinya. Di mana dia sekarang? Juga nggak ada informasinya. Maka tidak boleh ngarang-ngarang cerita. Cukup sebatas apa yang kita terima beritanya dari Nabi Muhammad SAW. Habis. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah serpihan-serpihan bangkai. Serpihan-serpihan bangkai dan ulat-ulat yang masih banyak berserakan di permukaan bumi ini. Sekali lagi doa ketiga Nabi Isa naik lagi ke langit. Apa yang Allah datangkan? Hujan lebat selama 3 hari berturut-turut. Hujan lebat. Satu bumi hujan Allah datangkan. Luar biasa Pak. Maka bumi menjadi kinclong lagi.
menjadi bersih lagi. Sungai-sungai di tanah Arab mengalirkan airnya. Rumput-rumput menjadi tumbuh, Masya Allah. Ya Rabb, kaum muslimin, saat itu Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada, manusia turun dari gunung Tursina, Al-Mahdi langsung dinobatkan sebagai khalifah umat Islam di akhir zaman, di masa-masa aman. Orang-orang yang bersembunyi pada keluar lagi dari persembunyiannya. Jadi yang nggak sempat bersembunyilah yang berhasil dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira nanti kita sembunyinya di mana ya? Kalau Amerika Serikat sudah ada 6 bunker raksasanya di bawah tanah. Kalau Rusia sudah ada 3 bunker raksasanya. Inggris sudah punya, Australia sudah punya, bahkan Singapura sudah punya 1 bunker raksasa. Dapat menampung 250.000 manusia. Indonesia belum punya bunker kan? Gimana Banjarmasin? Ini orang-orang kaya Banjarmasin mungkin pikir mau dirikan, mau buat bunker. Percuma Pak. Bunker kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, bunker kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat Ya'juj dan Ma'juj itu datang, insya Allah mudah-mudahan Bapak diberikan jalan keluar. Kemana harus sembunyi? Toh mereka tidak akan tinggal di Banjarmasin, cuma numpang lewat doang. Iya. Bukan berarti rumah-rumah Bapaknya akan jadi tempat rumah dia. Enggak Pak. Mereka menghabisi penduduk bumi dengan cara menyapu bersih. Ya, sapu rapat, sapu bersih. Nah, saat mereka lewat itu, disitulah Bapak mungkin yang masih hidup loh ini ya, carilah tempat bersembunyi di mana terserah, bukan urusan saya. Yang jelas tidak ada satu rumah pun melainkan mereka dobrak tuh rumah. Mereka obrak-abrik isi rumah, nyari di mana orang, kalau masih ada orang dia bantai Pak. Habislah cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan ini kisah yang sengaja saya padatkan, saya ringkaskan. Masya Allah, ini sangat jelas sekali. Yang mengikuti sesi pembahasan kita dari pertama sampai malam ini, tidak akan ada satupun pertanyaan ini akan muncul. Ini menandakan saudara kita, bapak-bapak kita yang tadi bertanya, ada beberapa sesi yang mungkin tidak dihadiri ya. Pembahasan masalah Dajjal itu sudah sangat lengkap. Apa saja, siapa Dajjal itu, bagaimana dia, di mana kemunculannya, apa-apa fitnahnya, siapa para pengikutnya, bagaimana cara antisipasi agar selamat daripadanya. Lengkap selengkap-lengkapnya. Kalau malam ini ditanyakan, maka saya berbaik sangka mungkin pada waktu membahas Dajjal, Bapak yang bersangkutan sedang ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Ya. Silakan nanti dibuka di YouTube kajian spesial saya tentang Dajjal 2,5 jam pembahasannya Pak, yaitu menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Lengkap sekali. Dan di kitab ini, ensiklopedia akhir zaman dengan zikir akhir zaman, juga memuat sangat syarat dalil-dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi, dari keterangan para ulama dan sebagainya. Ibarat Allah. Jadi fitnah Dajjal itu yang terbesar adalah kekuatan sihirnya, kemampuan magicnya, dan kekuatan hipnotisnya yang mampu mencengkeram dan menarik iman dari dalam dada orang. Dan ini menjadikan banyak umat manusia di muka bumi menuhankannya. Bukankah sudah saya katakan tadi bahwa kata Rasulullah SAW, Allah perintahkan, Allah izinkan seluruh setan di muka bumi ini dan jin-jin kafir yang ada untuk berkhidmat, berpihak dan membantu Dajjal dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam. Berarti bayangkan kekuatan Dajjal. Fitnahnya Dajjal, dia bisa mendatangkan hujan, dia bisa menghidupkan bumi yang mati, dia bisa mendatangkan sungai yang sudah lama tidak mengalir, dan dia bisa mengeluarkan api yang sangat mengerikan dari tangan kanannya sehingga membentuk sungai api. Dia bisa mendatangkan makanan sebanyak-banyaknya, dia bisa menghidupkan kuburan-kuburan orang-orang yang pernah mati di sana, dan seluruhnya adalah sihir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dangkal dan tipis ilmu pengetahuan dan imannya menyangka ini asli Tuhan, lalu mereka sujud menyembah Dajjal. Saat itu lepaslah imannya. Ya, baik. Kemudian apa hubungan antara Freemansori, Illuminati dan lain-lainnya dengan Dajjal? Ketahuilah kaum muslimin, saya oh iya, ini juga sudah saya uraikan kemarin. Mata Dajjal itu normal 2, cuman yang satu sebelah kanan ketutup oleh daging keningnya yang meleleh, kata Rasulullah. Nempel di sini Pak, dia meleleh, menutupi, dan bola matanya ini sudah betul-betul hampir lepas.
tapi ketutup dan tertahan oleh daging keningnya yang meleleh, dan lelehan itu menempel di pipi, kemudian bagian ujungnya bergelantung seperti jengger ayam atau seperti dahak, menjijikkan. Sementara matanya sebelah kiri, kata Rasulullah, sudah betul-betul hampir lepas dan keluar, dan itu berkabut serta berwarna hijau kaca. Habis Pak bentuknya, jadi bukan satu di kening gitu ya. Nah, ini khayalan masa lalu yang masih kita dengar-dengar, sampai ada beberapa ustadz di televisi masih berani mengatakan demikian. Saya anjurkan tolong dibaca keterangan Nabi yang lengkap tentang masalah Dajjal, detail. Nabi menceritakan tentang Dajjal itu sangat detail. Taib, hubungannya itu adalah fitnah Masih Dajjal. Mereka adalah kaki tangan Dajjal yang menguasai dunia sebelum Dajjalnya secara fisik keluar. Jadi saya katakan Pak, ini umpamanya bumi, ini bumi. Ini meteor, ya. Ketika meteor ini mendekati bumi, semakin meteor itu dekat, semakin berpengaruh negatif nggak pada bumi? Ya, semakin berpengaruh negatif. Mulai dari iklim, cuaca, sampai kepada air, sampai kepada listrik, sampai kepada sinyal segala macamnya, ya. Seluruhnya akan berpengaruh semakin dekat meteor itu. Kalau sempat meteor itu pas sangat berdekatan, semua yang ada di muka bumi penuh dengan kekacauan. Penuh dengan kekacauan. Bahkan teknologi pun terhenti Pak. Bukan saja bukan berjam-jam, tetapi bisa berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya sekedar lewat doang dan dekat jaraknya. Tapi kalau meteor menghantam bumi, sudah kita jelaskan kemarin dampak ilmiahnya yang sangat buruk buat bumi. Semua teknologi di muka bumi berhenti total. Ini kalau meteornya betul-betul menghantam. Saya umpamakan ini dengan Dajjal. Ini Dajjal, dan ini adalah kita kaum muslimin. Ini adalah bumi, kondisi alam yang ada. Semakin dekat Dajjal itu munculnya, maka semakin kacau keadaan bumi ini. Kekuatan menjelang kemunculan Dajjal yang negatif itu, kekuatan negatif itu yang disebut dengan fitnah Masih Dajjal. Itu yang disebut dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Tapi ketika Dajjalnya langsung keluar Pak, orang langsung kafir dibuatnya. Kemarin sudah saya uraikan ya, termasuk isme-isme yang ada, ini salah satu produk fitnah Al-Masih Dajjal. Komunisme, ya. Ini adalah fitnah Al-Masih Dajjal yang buat orang Yahudi enggak? Yahudi itu salah satu di antara bala tentara Dajjal kan? Maka jelas. Komunisme. Kemudian pluralisme. Pemahaman-pemahaman yang semuanya isme-isme itu dimunculkan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana Dajjal memfitnah manusia yang ada dengan makanan yang disebar ke muka bumi. Makan makanan cepat saji, minuman-minuman yang beralkohol dan minum-minum berbahaya, ini disebar. Obat-obatan yang diracuni dengan zat-zat yang akan melumpuhkan dan melemahkan manusia. Make him sick, you will be rich. Buat mereka sakit di mana-mana, maka kamu akan menulang kekayaan melalui penderitaan mereka. Ini program Dajjal Pak. Yang melakukannya adalah kaki tangannya tadi, Illuminati. Pasukan-pasukannya tadi yang sudah membentuk sebuah kekuatan real dalam organisasi yang sangat tergedini di muka bumi. Ya, jadi yang kita disuruh berlindung kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Tapi kalau Dajjalnya yang keluar, maka surah Al-Kahfi lah lawannya. Paham? Jadi ada beda ya, ada beda antara fitnah Masih Dajjal dengan Dajjalnya langsung. Kalau Dajjalnya langsung ada, orang yang ketemu Dajjal langsung kafir di tempat. Tapi kalau fitnah Masih Dajjal bertahap orang ini kafirnya. Paham? Baik, pertanyaan yang ketiga tentang perjanjian damai antara Romawi, dalam hal ini Amerika dan Eropa dengan umat Islam, lalu memerangi Blok Timur. Kaum muslimin yang kami muliakan, Blok Timur dalam hal ini adalah Cina, Rusia, ya, kemudian Iran, India, kemudian Korea, Vietnam, negeri-negeri yang jelas-jelas komunisnya dan kafirnya. Mereka ini akan menjadi kekuatan Blok Timur. Yang sekarang ini secara kekuatan militer dan politik, Blok Timur lebih besar kekuatannya daripada Blok Barat. Blok Barat semakin melemah sekarang. Nah, Barat menyadari hal ini. Ketika Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi menaklukkan Jazirah Arab, Al-Mahdi menaklukkan Syam, Al-Mahdi menaklukkan Khurasan. Akhirnya kekuatan Islam betul-betul real di tangan Al-Mahdi. Saat itu Amerika dan Eropa melihat satu-satunya teman yang dapat dijadikan sebagai mitra memerangi Blok Timur adalah Islam. Maka saat itu mereka mengajak Islam berdamai. Perjanjian damai ini
dalam rangka memerangi musuh bersama. Lalu menanglah Islam. Ini saya sudah terangkan siang tadi. Siapa yang bertanya? Kemudian apa makna Al-Masih Ad-Dajjal? Saya juga sudah terangkan. Sekarang ditanya lagi. Berarti ketahuan lagi. Yang bertanya tidak hadir di beberapa pertemuan sebelumnya. Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal, ya kan? Al-Masih ini salah satu artinya yang terkuat adalah yang mampu menghapus. Kalau Dajjal mampu menghapus iman orang-orang yang imannya lemah-lemah, iman orang yang memang rapuh-rapuh dan iman yang menyimpang, hapus, sama sekali nggak punya iman lagi dan dia jadi murtad kepada Allah, dia kafir dan dia beriman pada Dajjal. Imannya dihapus. Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi Isa, Al-Masih Isa malah kebalikannya. Isa menghapus segala kekafiran yang ada di muka bumi. Kekafiran orang-orang Nasrani dihapus oleh Isa dan dijadikan beriman. Bahkan sang biang kekafiran yaitu Dajjal dihapus sama sekali sehabis-habisnya oleh Isa alaihissalam. Makanya Isa bergelar Al-Masih Isa alaihissalam. Ya. Apalagi pertanyaan terakhir tadi saya nggak sempat tulis ini. Yang terakhir tadi ada yang merasa pertanyaannya belum terjawab? Belum Pak, pertanyaan saya. Iya. Yang di blok timur itu kemungkinan masih ada orang muslim atau tidak? Kalau iya. di blok timur itu ada orang muslim, bagaimana kondisinya? Orang-orang muslim yang laki-lakinya sudah bergabung dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi dah muncul toh? Mereka akan bergabung dengan Al-Mahdi. Sementara orang-orang muslim yang lemah-lemahnya, insya Allah mereka sudah melakukan eksodus. Mereka akan pergi ke tempat-tempat yang menjauhi tempat-tempat keramaian yang diisi oleh para kekafiran dan bala tentara kafir. Dan kalaupun seandainya mereka tidak selamat karena eksodus, mereka mungkin sudah syahid, insya Allah Ta'ala. Begitu jawabannya. Ya. Mengenai yang ibadah umroh atau haji, apakah ada kegiatannya masih saat Nabi Isa sudah turun? Apakah masih ada kegiatan itu? Begini, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada tahun-tahun di mana umat manusia terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagus pertanyaannya. Kapankah tahun-tahun itu? Pertama, tahun-tahun manusia dikagetkan dan dikejutkan dengan hilangnya semua kekuatan teknologi, sehingga orang nggak bisa berangkat ke sana. Satu. Yang kedua, Timur Tengah sendiri, khususnya Arab Saudi, chaos dalam rangka perebutan kekuasaan. Jadi orang sudah tidak aman untuk berangkat pergi haji. Itu adalah tahun-tahun umat Islam di muka bumi terhalang untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika dunia sudah kembali aman, orang sudah kembali bisa melaksanakan ibadah haji di masa-masa fase kelima. Jadi nanti ibadah Allah ketika meteor sudah jatuh, itu pertanda Timur Tengah sudah sempurna dalam kekacauan. Dan kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah haji buat beberapa tahun, umroh buat beberapa tahun. Sekarang mumpung masih bisa. Yang punya fulus cepat bawa keluarganya. Ada haji-haji yang agak mahal sedikit tapi memang aman, maka betul-betul aman, berangkatlah. Jangan kira harga uang yang 150 juta, 170 juta berangkatlah haji. Gitu ya. Oke, cukup. Baik. Tempel Sulaiman. Ya. Tempel Sulaiman, kaum muslimin ini tidak akan pernah berhasil. Mereka tidak akan bisa mewujudkannya dengan izin Allah. Sebelum cita-cita mereka itu mereka wujudkan, Allah sudah menentukan takdir terlebih dahulu. Ya, Masjidil Aqsa tetap terjaga. Kan mereka sudah buat terowongan begitu banyak kan, tinggal ngancurkan aja langsung ambruk ke dalam. Lalu Tempel Sulaiman mereka dirikan dalam rangka menyambut Dajjal. Kan itu rencananya. Insya Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, bangsa Yahudi di Israel dalam hitungan tahun kurang dari 5 jari ini akan hapus dari peta dunia. Insya Allah Ta'ala. Ini salah satu sebab Dajjal murka dan Dajjal akan keluar. Ya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kesimpulan pembahasan kita selama ini kesimpulannya. Setelah saya menguraikan ini semua, demi Allah, saya memikul sebuah beban yang besar. Kata Rasulullah SAW, semakin dekat kiamat itu terjadi, semakin langka ulama dan da'i dari umatku menyampaikan kepada manusia banyak tentang tanda-tanda kiamat.
Kalimat semakin langka itu bukan berarti tidak ada. Ada. Tetapi orangnya mungkin sangat sedikit. Saya yakin Bapak Ibu semua, mungkin sebagian besarnya baru kali ini mendengarkan uraian seperti ini, apalagi yang mengikuti dari awal. Bapak banyak terperangah, banyak terkejut, banyak tersentak, banyak ingin bangkit, banyak ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh, ya, lebih kuat dan lebih bersemangat untuk hidup. Memang itu tujuan saya dengan menyampaikan risalah ini. Menyampaikan risalah ini bukan ringan, Pak, berat. Allah pilihkan hambanya untuk bisa menyampaikan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya menyampaikan ini bukan sedikit pun tidak berniat membuat Bapak menjadi ketakutan dalam hidup, Ibu menjadi nggak semangat dalam hidup. Jangan sampai Bapak keluar dari masjid setelah mendengarkan uraian saya, bahunya udah jatuh ke bawah, jalannya udah kayak gini. Ditanya oleh istrinya, loh Mas kok jalannya kayak gitu? Udah mau kiamat. Enggak, bukan maksud saya membuat Bapak pulang dari sini buat nulis surat resign dari pekerjaan, mengingat, menimbang, memutuskan. Bukan begitu, Pak. Bukan maksud membuat Bapak lagi tidak semangat setelah ini hidup. Enggak. Justru saya ingin menimbulkan semangat hidup buat Bapak dan Ibu setelah mendengarkan ini. Persis semangat yang sama tumbuh di dada para sahabat setelah Nabi menguraikan tentang akhir zaman. Apa yang terjadi pada para sahabat, Pak? Total semangat hidup mereka digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, untuk beribadah kepada Allah dan mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan mereka bersemangat hidup. Mumpung saya masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, maka mereka memburu setiap peluang yang ada, memanfaatkan setiap waktu yang ada buat memperbanyak amal soleh. Seperti yang saya terangkan siang tadi, seperti yang saya jelaskan siang tadi. Dimanapun posisi kita, siapapun kita, jadi itu sebagai ajang kita memperbanyak amal soleh dan memperjuangkan Islam, menguatkan Islam, mumpung masih ada waktu. Justru itu, Pak, setelah mendengarkan uraian ini begini, yang pedagang maksimalkan dagangannya, kemudian hasilnya jadikan untuk menguatkan agama Allah, jadikan untuk perjuangan, jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dibalik ya, Pak ya. Setelah mendengarkan ini, hilang semangat dagangnya. Toko di mana-mana digadaikan, dijual, dilelang, lalu sibuk ibadah zikir saja. Ini kesalahan besar. Justru maksimalkan lagi seperti para sahabat, Pak. Sekali lagi seperti para sahabat. Begitu juga untuk berjuang, bukan hanya dengan nyawa, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan pikiran, dengan nyawa pun para sahabat siap. Toh mereka yakin bahwa sebentar lagi dunia akan berakhir. Apanya yang perlu dijadikan pertimbangan? Mereka berinfak pun juga nggak tanggung-tanggung, Pak. Mereka sudah paham yang mereka miliki adalah yang mereka infakkan. Sementara yang mereka tinggalkan di dunia inilah yang akan menjadi beban mereka di hari kiamat, yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tuan-tuan tahu, menurut tuan-tuan semua, manakah yang lebih tuan-tuan sukai, harta milik sendiri atau harta orang lain? Jawaban para sahabat, harta milik kami pribadi tentulah lebih kami sukai ya Rasulullah daripada harta orang lain. Maka Nabi berkata, tahukah kalian harta milik kalian yang mana? Dan harta milik orang lain itu yang mana? Nabi langsung menjawab pertanyaannya sendiri. Apa kata Rasulullah? Maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma abqaita. Hartamu adalah yang engkau infakkan dan harta orang lain adalah yang engkau jadikan sebagai warisan. Kita yang nyari, kita yang habiskan umur, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kadang-kadang menyambung nyawa, kita tumpuk harta di sana, tumpuk harta di sini, lalu kita meninggal. Yang menikmati siapa? Ahli waris. Yang bertanggung jawab siapa? Kita. Nggak cerdas itu, Pak. Maka kata Rasulullah, hartamu adalah yang sempat kamu bawa. Yang kamu bawa adalah yang kamu infakkan. Ini dipahami oleh para sahabat. Akhirnya para sahabat, Pak, nggak ada satupun para sahabat kami dengar sempat mengeluarkan zakat. Kenapa? Harta mereka habis untuk perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan membangun pesantren tinggi-tinggi. Mereka tidak membangun gedung masjid tinggi-tinggi. Karena harta mereka habis untuk perjuangan, bukan untuk fisik. Bukan untuk fisik. Jadi mereka sekali lagi tidak tawar-menawar kalau Allah panggil. Tidak tawar-menawar. Ini akibat apa? Mendengarkan tentang akhir zaman.
Allah panggil, hayya 'alal jihad, mari berjihad. Oh, luar biasa Pak, pontang-panting mereka melakukan persiapan saking semangatnya dan saking takutnya mereka ketinggalan. Ini karena apa? Gara-gara mendengarkan tentang akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, pembahasan akhir zaman ini menimbulkan semangat yang maksimal. Jadi setelah mendengarkan uraian ini, jangan banyak pertimbangan lah Pak. Kalau memang harus kita berkorban dengan nyawa kita berkorban untuk membela kehormatan agama Allah, Islam, dan tanah air kita yang tercinta ini. Kalau memang harus dengan nyawa. Toh dunia juga sudah akan berakhir dalam waktu dekat. Tetapi Bapak, selagi dunia ini masih agak terasa tenang dan aman, maka amal-amal soleh yang terdekat yang bisa kita buat hari demi hari, prioritaskan itu. Seperti yang kami umumkan siang tadi, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadikan itu bagi diri kita harga mati. Tidak boleh saya sholat kecuali berjamaah di masjid. Jadikan itu. Kemudian tahajud di tengah malam. Ini adalah waktu yang paling pas Pak. Kemudian perbanyaklah melaksanakan amalan-amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Siang tadi sudah kami uraikan semuanya. Begitu loh Pak. Jadi setelah mendengarkan ini, semuanya mari bersemangat. Apa kata Rasulullah? Begini. Kalau besok kamu mendengar kiamat akan terjadi, besok hari ini masih ada 1 biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini. Perintah Nabi apa? Tanamlah. Bapak kan tahu, kurma kalau ditanam hari ini kapan baru berbuah? 3, 4 atau 5 tahun yang akan datang, ya kan? Lah sementara kata Nabi, besok kalian dengar kiamat udah mau datang. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu. Nabi perintahkan tanam hari ini. Maknanya apa ini? Maknanya apa? Apapun kebaikan yang hari ini bisa kamu buat, hari ini buat. Walaupun sebenarnya kebaikan ini baru membuahkan hasil 5, 6 tahun, 7 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Sementara informasi akan kacau, akan kiamat segala macamnya udah dekat. Buat walaupun sekarang. Begitu loh Pak. Maka saya katakan yang lagi bangun masjid, jangan berhenti, terus bangun. Yang mau berencana menikahkan anak bujangnya dengan wanita solehah, teruskan pernikahan. Jangan sampai, nak, dengar ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, udah mau kiamat, udah nak, pending saja pernikahan, kamu nikah dengan bidadari saja. Salah. Salah. Atau orang tua ngomong sama anaknya, nak, buat apa ijazah? Kamu tamat SMA besok, siap-siap jadi mujahid nak. Nah, nggak usah kuliah, udah mau kiamat, untuk apa lagi ijazah? Itu juga salah. Saya katakan utus anak kita ke tempat yang terbaik kalau kita ada kemampuan, dan sampaikan pesan kepada anak kita, nak, dimanapun kamu berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimallah dalam berprestasi, karena ini kan kita belum tahu Pak waktu yang pasti itu kapan. Maka jangan pernah kita berhenti melakukan yang terbaik hari ini. Sepakat Bapak semuanya? Jangan sampai mendengarkan kajian ini menjadikan Bapak putus asa untuk melanjutkan hidup. Suami bisik pada istrinya, dek, anak kita cukup 2, nggak usah nambah, udah mau kiamat. Salah. Bapak dengarkan anak saya berapa? Baru 15. Kalimat saya baru 15. Insya Allah niat saya sampai 25. Amin ya Rabb. Dari bujangan dulu cita-cita saya punya anak 25 orang, sekarang baru 15. Udah mau kiamat lu ini. Makin banyak prestasi. Begitu loh Pak. Makin dekat kiamat, makin banyak prestasi. Salah satu prestasinya lahirkan anak-anak, karena kata Rasulullah, inni mukatsirum bikumul umam. Aku ingin di hadapan para nabi-nabi yang lain berbangga-bangga dengan umat yang paling banyak jumlahnya. Kata Rasulullah, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak keturunannya, yang paling banyak istrinya. Kacau nih. Tunggu nanti fase kelima. Di fase kelima silahkan obrolin ini. 1 berbanding 50, garap tuh poligami. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, begitu pembahasan kita. Jadi mendengarkan uraian ini kita malah semakin bersemangat. Bapak kan tahu, saya mengatakan kemarin, sekarang dalam proses alhamdulillah awal Februari ini IMB kami sudah keluar. Artinya saya akan mulai proses membangun. Proses membangun lantai yang seawalnya adalah 4 lantai.
Gedung Pusat Tahfizul Quran Sumatera Barat dan ulumnya, ilmu-ilmu Al-Quran. Tapi niat itu saya urung. Bukan berarti saya tidak jadi. Saya jadi, tetapi cukup hanya 2 lantai. Lantai kedua terdiri dari kayu-kayu, di mana disitulah dia nanti ruangan sholat, pustaka induk dan sebagainya. Ruangan 1 dijadikan siap untuk menghadapi suasana gempa, seberat apapun gempanya. Jadi itu tetap jalan, Pak. Cuma saya pertimbangkan. Enggak lagi jadi 4 lantai. Artinya, padahal udah dekat kekacauan, saya terus dengan niat saya. Minimal inilah nanti hasil kerja saya di hadapan Allah pada hari kiamat. Sekarang Bapak kerja apa? Lagi buat apa? Apa untuk agama yang bisa Bapak buat dari sekarang? Buat dari sekarang. Hah? Jangan tunda-tunda. Sekali lagi, jangan tunda-tunda. Buat dari sekarang. Ibarat Allah, inilah nasihat dari saya. Sedekat apapun waktunya, apa yang bisa Bapak buat untuk masa depan sekarang ini, lakukan sekarang. Selama masih ada jalannya dan pintunya.